Tiba di Indonesia, pelatih Filipina kirim ancaman. Ditunggu laga hidup dan mati, Sintayong pilih santai. Skema skuad Garuda lolos semifinal usai Filipina imbangi Vietnam. Update cedera Justin Hubner. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update cedera Justin Hubner. Sekira 2 pekan lalu, pemain diaspora Justin Hubner sempat membuat heboh jagat maya, di mana ia mengaku akan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 dalam waktu dekat karena kecewa jarang dimainkan. Menariknya, setelah Hubner mengeluarkan pernyataan di atas, bek berdarah Indonesia Belanda ini langsung rutin dimainkan oleh pelatih Wolverhampton Wanderers U21. Ia bermain full saat Wolves U21 kalah 0-1 dari Valencia B tengah pekan lalu, serta mental 93 menit saat sang tim menang 4-0 atas Aston Villa di lanjutan Premier League 2024-2025 akhir pekan lalu. Sayangnya di laga melawan Aston Villa U21 ini, Hubner mengalami benturan. Bahkan di story Instagramnya, Hubner mengaku sedang menjalani perawatan di rumah sakit kelar laga. Setelah beberapa hari berlalu, Justin Hubner pun mengkonfirmasi mengalami gagar otak. Untuk semua orang yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak sehingga perlu banyak istirahat. Saya segera kembali, kata Justin Hubner di stories Instagramnya. Sekarang besar harapannya bagi Hubner segera pulih dan siap kembali membela Wolverhampton Wanderers U21. Pasalnya di usia yang masih 20 tahun, Hubner mesti mendapatkan menit tampil yang sebanyak-banyaknya. Jika tampil gemilang bersama Wolverhampton Wanderers U21, maka hanya masalah waktu bagi Hubner untuk bisa dipromosikan ke tim senior. Dengan demikian, Justin Hubner bisa dibilang tidak akan merapat ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini seiring cedera yang dideritanya. Ditunggu laga hidup mati, Sintayong pilih santai. Menjelang laga pamungkas fase grup B ASEAN Cup 2024 melawan Filipina, rombongan timnas Indonesia pun telah tiba di Solo sejak kemarin pukul 10.10 waktu Indonesia Barat lewat Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Timnas Indonesia pun kemudian langsung menggelar latihan usai tiba di kota Solo pada Rabu 18 Desember sore di Stadion Sriwedari. Raffles Strike dan kawan-kawan terpantau tiba di Stadion Sriwedari Solo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Para pemain dan pelatih pun langsung masuk ke stadion untuk menggelar latihan. Saat masuk stadion, pelatih Sintayong pun sempat menyapa awak media yang sudah menunggu. Namun memang tidak memberikan keterangan mengenai latihan maupun saat melawan Filipina nanti. Hai, sapa pelatih asal Korea Selatan ini kepada awak media Rabu kemarin. Selanjutnya para pemain pun melakukan pemanasan dan peregangan, kemudian lari kecil keliling lapangan 2 kali. Dalam latihan menjelang lawan Filipina di Piala AFF 2024 ini, ada sejumlah pemain yang menggelar pemanasan secara terpisah di pinggir lapangan. Pemain yang melakukan pemanasan terpisah itu Raffles Strike, Pratama Arhan, Kade Arel, hingga Muhammad Ferrari. Seperti diketahui, Indonesia sendiri akan bertanding melawan Filipina dalam lanjutan babak penyisihan grup B Piala AFF 2024 ini. Sementara jauh sebelum hari ini, tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina pun telah ludes terjual. Itu artinya sekitar 20.000 pasang mata akan kembali menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Filipina. Saat ini diketahui skuad Garuda masih berkesempatan lolos ke semifinal. Namun timnas Merah Putih harus menang atas Filipina untuk mendapatkan tiket otomatis ke babak 4 besar. Untuk itu jelang laga krusial ini, Ketum PSSI Erick Thohir telah mengingatkan pelatih Indonesia Sintayong untuk membawa kemenangan lawan Filipina di Piala AFF 2024. Skema skuad Garuda lolos semifinal usai Filipina imbangi Vietnam. Filipina yang akan melawan timnas Indonesia hampir menciptakan kejutan saat bermain imbang 1-1 kontra Vietnam yang belum lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Itu artinya dengan hasil imbang ini maka Vietnam belum mengamankan tiket lolos ke semifinal dengan masih ada 1 laga tersisa melawan Myanmar di akhir pekan. Sementara di pertandingan lain dengan kemenangan 3-2 Myanmar atas Laos malam tadi,
Lalu bagaimanakah penampakan klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 ini? Setelah seluruh tim memainkan 3 pertandingan kecuali Laos, sudah 4 pertandingan, timnas Vietnam duduk di puncak klasemen dengan 7 angka. Menyusul di posisi 2 dan 3, ada timnas Indonesia serta Myanmar dengan 4 angka. Mengekor di posisi 4 ada Filipina dengan 3 angka. Terakhir di posisi juru kunci ada Laos yang mengemas 2 poin. Hanya Laoslah yang penghuni grup B yang sudah dipastikan gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 ini. Sementara untuk Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Filipina masih berpeluang untuk lolos ke semifinal. Untuk itu tak ada cara lain bagi skuad asuhan Sintayong selain wajib menang atas Filipina. Jika menang atas Filipina, maka timnas Indonesia dipastikan akan lolos ke semifinal. Di sisi lain, masih harus berharap di laga lain hasil Vietnam versus Myanmar berakhir kemenangan untuk tuan rumah atau skor sama kuat. Sesuai regulasi, ketika ada 2 tim atau lebih memiliki poin sama, selisih gol menjadi tolak ukurnya. Lalu bagaimana timnas Indonesia imbang dari Filipina? Timnas Indonesia pun tetap lolos asalkan di laga lain Myanmar tumbang dari Vietnam. Karena itulah menarik nanti aksi timnas Indonesia saat menghadapi Filipina akhir pekan nanti. Dibuat kesal lawan Vietnam, pelatih Filipina kirim ancaman tiba di Indonesia. Kesalahan kiper Filipina Patrick Deito dalam mengantisipasi bola sepak pojok Vietnam di menit ke-90+7 membuyarkan kemenangan The Azkals yang sudah di depan mata. Karena kesalahannya berujung gol penyama kedudukan Vietnam. Dalam hal ini pelatih Filipina Albert Capelas tak bisa berkomentar banyak perihal kesalahan pemainnya itu. Ia menyayangkan timnya tidak bisa tenang saat unggul. Beranjak dari hasil imbang yang diraih, Capelas menegaskan skuad Filipina langsung terbang ke Indonesia usai pertandingan melawan Vietnam. Dalam perjalanannya, ia pun mengeluhkan jadwal padat dengan hanya memiliki waktu 2 hari untuk beristirahat sebelum melawan Indonesia pada Sabtu 21 Desember. Pelatih asal Spanyol itu bahkan sampai melontarkan candaan bahwa ia dan para pemainnya tidak akan tidur di dalam perjalanan ke Indonesia. Ia kemudian menyinggung jatah libur Indonesia dan merasa bingung mengapa timnya ditempatkan di situasi yang tidak menguntungkan. Kami akan langsung ke bandara malam ini, mungkin akan menjadi malam tanpa tidur. Kemudian tim memainkan pertandingan terpenting melawan Indonesia di mana lawan mendapatkan libur 5 hari. Kata Albert Capelas lagi. Sebelum Albert Capelas, keluhan yang sama sudah disampaikan oleh 2 pelatih asal Korea Selatan, yakni Sintayong dan Kim Sang-sik soal jadwal pada di ASEAN Cup 2024 ini. Sintayong bahkan menyebut jika jadwal di turnamen ini bisa membunuh para pemain.